Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Ungsianik, Sarjana Keperawatan, Master of Business Administration, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan berbagi tentang anatomi dan fisiologi kehamilan, yang pada saat ini kita akan membahas bagian yang kedua. Sumber utama presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare edisi ke-11, karya Loudermilk, Perry, Cation, and Alden tahun 2016. Ibu hamil mengalami adaptasi terhadap kehamilannya. Adaptasi fisiologis ibu dikaitkan dengan hormon kehamilan dan tekanan mekanis dari rahim yang membesar dan jaringan lainnya. Adaptasi ini melindungi fungsi fisiologis normal ibu hamil, memenuhi kebutuhan metabolisme, dan menyediakan lingkungan untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Meskipun kehamilan adalah fenomena yang normal, namun masalah-masalah bisa saja terjadi. Mari kita bahas sistem-sistem organ yang beradaptasi pada ibu hamil. Yang pertama, kita lihat sistem kardiovaskuler. Pada ibu hamil terjadi hipertrofi jantung yang ringan akibat peningkatan volume darah dan curah jantung. Jantung terangkat ke atas dan berotasi ke depan ke kiri karena terdorong oleh pembesaran uterus. Dan biasanya terdengar murmur sistolik pada ibu hamil. Denyut jantung ibu juga meningkat. Ini peningkatannya sekitar 10-15 denyut per menit. Tekanan darah ibu selama hamil ini biasanya sama atau sedikit menurun. Terjadi kompresi vena cava saat berbaring terlentang, dan kompresi vena iliaca dan vena cava inferior ini biasanya menyebabkan edema pada kaki, kemudian terjadi juga varises dan wasir. Volume darah pada ibu hamil meningkat sekitar 30-45%, kemudian terjadi penurunan nilai hemoglobin dan hematokrit, serta jumlah sel darah putih total itu meningkat. Curah jantung pada ibu hamil meningkat sekitar 30-50% dibandingkan tidak hamil, dan terjadi peningkatan risiko penyakit tromboemboli sampai 5-6 kali lipat. Ini karena adanya keadaan hiperkoagulasi, yang sebenarnya ini adalah adaptasi ibu untuk mengurangi kemungkinan perdarahan. Selanjutnya kita bahas sistem pernapasan. Ya, pada ibu hamil ini ligamen tulang rusuk ini mengalami relaksasi sehingga dapat meningkatkan ekspansi dada. Ya, kemudian adanya desakan pada diafragma yang menyebabkan diafragma bergeser. Ini juga mengubah pernapasan perut yang sebelumnya pernapasan perut menjadi pernapasan dada. Kemudian pada saluran pernapasan bagian atas, ini pada ibu hamil biasanya menjadi lebih vaskuler, sehingga sering si ibu hamil mengeluh hidung tersumbat atau epistaksis atau mimisan, kemudian adanya perubahan suara dan ispa ringan. Pada membran timpani dan tuba eustachius juga biasanya sedikit membengkak, sehingga ibu hamil terkadang mengeluh adanya gangguan pendengaran dan sakit pada telinga. Selama hamil ini terjadi peningkatan kebutuhan oksigen dan juga peningkatan basal metabolic rate ya, atau tingkat metabolisme basal. Ibu hamil biasanya merasa cepat lelah ya, walaupun hanya sedikit beraktivitas, dan ibu hamil juga membutuhkan tidur yang lebih banyak. Terjadi juga perubahan keseimbangan asam basa atau alkalosis respiratorik. Ini sebenarnya untuk memfasilitasi pengangkutan CO2 dari janin dan pelepasan O2 dari ibu ke janin. Pada ginjal, terjadi perubahan struktur ginjal akibat aktivitas hormonal, yaitu terutama oleh estrogen dan progesteron. Kemudian juga terjadinya tekanan dari rahim yang membesar dan peningkatan volume darah.
laju aliran urin pada ibu hamil biasanya melambat sehingga ibu hamil lebih rentan terhadap ISK, ya, infeksi saluran kemih. Kandung kemih juga mengalami iritabilitas, kemudian juga terjadi nokturia atau banyak buang air kecil di malam hari, dan frekuensi serta urgensi berkemih ini biasanya meningkat, tapi tanpa disertai rasa nyeri, ya. Tonus kandung kemih menurun sehingga meningkatkan kapasitas kandung kemih hingga 1.500 ml. Ya, namun adanya penekanan oleh uterus pada kandung kemih ini menyebabkan si ibu hamil merasa ingin berkemih walaupun kandung kemihnya baru berisi sedikit urin. Ya, kemudian juga terjadi peningkatan aliran plasma ginjal yang menyebabkan peningkatan clearance kreatinin dan penurunan kadar kreatinin serum, nitrogen urea darah, dan asam urat. Reabsorpsi tubulus ginjal selektif mempertahankan keseimbangan natrium dan air pada ibu hamil. Penimbunan cairan di kaki pada akhir kehamilan ini menurunkan aliran darah ginjal dan GFR, ya. Kemudian reabsorpsi glukosa di tubulus biasanya terganggu sehingga menyebabkan glukosuria. Terjadi juga peningkatan ekskresi protein dan albumin urin. Ini bisa dikatakan abnormal apabila proteinuria ini melebihi 300 mg per 24 jam atau albuminuria lebih dari 30 mg per 24 jam. Pada sistem integumen juga terjadi banyak perubahan yang bisa terlihat, ya. Hormon melanotropin ini biasanya meningkat pada ibu hamil sehingga menyebabkan hiperpigmentasi. Ini bisa kita lihat pada puting susu dan areola yang makin menggelap warnanya, juga pada aksila dan vulva yang lebih gelap. Muncul juga melasma atau kloasma atau topeng kehamilan. Ini adalah hiperpigmentasi berwarna kecoklatan pada kulit di atas pipi, hidung, dan dahi. Muncul juga linea nigra, ini bisa dilihat di gambar sebelah kiri bawah, yaitu garis berpigmen yang memanjang dari simfisis pubis ke puncak fundus di garis tengah. Ya, bisa kita lihat ada garis di tengah perut ibu, ya, itu adalah linea nigra. Kemudian juga muncul striegrafi darum yang biasanya muncul sekitar 50-80% ibu hamil mengalami ini, ya, mengalami adanya striegrafi darum selama paruh kedua kehamilan. Angioma vaskuler yang berbentuk jaring laba-laba ini biasanya muncul di leher, dada, wajah, dan lengan. Muncul juga bercak-bercak merah muda atau berbintik-bintik difus di permukaan telapak tangan yang kita sebut sebagai erythema palmaris. Kemudian juga biasanya ibu hamil mengalami gejala dermatologis pruritis atau gatal, ya, jadi ibu hamil sering mengeluh perutnya gatal, begitu, ya. Kemudian ada juga efek kehamilan pada jerawat, tapi ini sangat bervariasi. Jadi ada ibu perempuan yang ketika hamil itu menjadi lebih berjerawat, atau justru yang tadinya jerawatan ketika hamil justru menjadi bersih, tidak ada jerawat. Pertumbuhan kuku dan rambut lebih cepat pada ibu hamil, kemudian juga ada muncul hirsutisme, yaitu pertumbuhan rambut yang berlebihan, atau pertumbuhan rambut di tempat yang tidak biasanya. Terjadi juga peningkatan suplai darah ke kulit yang menyebabkan peningkatan keringat, ya, jadi ibu hamil biasanya lebih berkeringat, dan ibu hamil merasa lebih panas, ya, karena adanya peningkatan basal metabolic rate. Pada sistem muskuloskeletal, kita juga bisa melihat perubahan, ya. Ini karena disebabkan oleh peningkatan berat kehamilan yang menyebabkan perubahan pada postur ibu hamil. Ya, pusat gravitasi ibu hamil bergeser ke depan sehingga ibu hamil mengalami lordosis. Nanti kita lihat gambarnya, ya. Sebenarnya posisi lordosis ini merupakan adaptasi ibu untuk membantunya menjaga keseimbangan.
Ibu hamil juga mengalami ketidaknyamanan muskuloskeletal, yaitu biasanya paling sering adalah nyeri punggung bagian bawah, ya. Kemudian hormon relaksin dan progesteron yang melonggarkan ligamen simfisis pubis dan sendi sakroiliaka ini sebenarnya untuk mempersiapkan ibu hamil untuk memfasilitasi persalinan dan kelahiran bayi. Otot-otot dinding perut meregang, ini yang kita sebut sebagai diastasis rectus abdominis, ini juga nanti kita bisa lihat gambarnya. Dan umbilikus pada ibu hamil ini biasanya menjadi mendatar atau menonjol, yang tadinya cekung gitu ya, ini menjadi lebih menonjol. Nah, ini adalah postur ibu hamil, yang di sebelah A ini adalah perempuan yang tidak hamil. Saudara perhatikan bentuk tulang punggungnya ya, juga postur tubuh dan sikap tubuh si perempuan yang tidak hamil. Bandingkan dengan gambar B, ini adalah ibu hamil yang posturnya berubah ya. Kita lihat tulang punggungnya menjadi lebih lordosis sekali dan pundak serta lehernya ini membungkuk ya. Kalau gambar C ini juga pada ibu hamil, sebenarnya secara fisiologis juga tulang punggungnya mengalami lordosis, tapi ibu ini menjaga posturnya ya. Biasanya kita anjurkan ibu untuk melatih postur yang baik seperti ini dengan bersandar ke dinding. Jadi tumit ya, bokong, punggung, pundak dan kepala itu kita usahakan berada di dalam satu garis lurus sehingga postur ibu hamil ini bagus ya, tidak terlalu berisiko untuk mengalami low back pain. Nah, ini adalah gambar diastasis rectus abdominis. Di gambar A ini adalah posisi rectus abdominis yang normal ya, otot rectus abdominis yang pada perempuan yang tidak hamil. Kemudian gambar B ini adalah pada saat si perempuan hamil, otot rectus abdominisnya terdorong ya, terdesak sehingga dia terpisah. Dan pada saat bayi sudah dilahirkan, biasanya juga otot rectus abdominis ini tidak kembali sempurna seperti gambar A, seperti sebelum hamil. Pada sistem neurologis juga terjadi perubahan-perubahan. Ya, yang pertama adanya kompresi saraf panggul atau stasis vaskular karena adanya pembesaran rahim yang menyebabkan perubahan sensorik pada kaki. Biasanya kaki agak mati rasa atau kesemputan, gitu ya. Kemudian adanya dorsolumbal lordosis seperti yang kita bahas tadi. Ini biasanya menyebabkan nyeri karena traksi pada saraf atau kompresi akar saraf. Kemudian adanya edema yang melibatkan saraf perifer, ini biasanya menyebabkan carpal tunnel syndrome yang ditandai dengan parestesia atau sensasi terbakar atau kesemutan dan nyeri di tangan dan menjalar ke siku. Terjadi juga akroestesia, yaitu mati rasa dan kesemutan pada tangan. Ini akibat sikap bahu yang membungkuk. Ini seperti gambar yang kita jelaskan tadi ya, postur ibu yang membungkuk. Kemudian juga ibu hamil biasanya mengeluh sakit kepala tegang yang biasanya ini terjadi karena kecemasan. Ya, kemudian ibu hamil juga sering mengeluh pusing atau bahkan ada juga yang sinkop atau pingsan di awal kehamilan. Penyebabnya adalah ketidakstabilan vasomotor, hipotensi postural, atau hipoglikemia. Hipokalsemia pada ibu hamil juga menyebabkan beberapa masalah neuromuskular ya, seperti kramp otot atau tetani. Pada sistem gastrointestinal juga terjadi perubahan. Pada awal kehamilan biasanya ibu hamil mengeluh mual dengan atau tanpa muntah. Ya, ini kita sebut sebagai morning sickness karena umumnya muncul di pagi hari. Kemudian pada akhir trimester kedua, nafsu makan ibu hamil biasanya meningkat sebagai respon terhadap peningkatan kebutuhan metabolisme. Kemudian juga terjadi perubahan pada indera perasa. Ya, biasanya ibu hamil sering mengidam, ya, menginginkan
satu makanan tertentu, biasanya yang asam atau ya biasanya waktu sebelum hamil dia tidak menginginkan itu, tapi saat hamil dia berubah gitu ya. Atau justru muncul pika. Pika ini adalah makan makanan yang bukan makanan, makan yang bukan makanan. Ya ada ibu hamil yang tiba-tiba pengen makan sabun, ya ada ibu hamil yang pengen makan tanah dan sebagainya. Dan ini perlu sangat kita perhatikan, jangan sampai ibu hamil makan makanan yang berbahaya, atau kalaupun tidak berbahaya, jangan juga yang tidak bergizi ya, sehingga kalau dia makan makanan yang tidak bergizi nanti mempengaruhi kondisi janin ya. Pada gusi ibu hamil biasanya terjadi hiperemik, kenyal dan membengkak. Kemudian juga ada ptyalism atau air liur yang berlebihan. Penurunan tonus dan motilitas otot polos ini menyebabkan regurgitasi esofagus atau reflux. Kemudian juga waktu pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Zat besi diserap lebih mudah di usus halus. Kemudian terjadi penurunan peristaltik yang meningkatkan penyerapan air dari usus besar, dan ini biasanya ibu jadi mengeluh konstipasi. Kemudian juga ibu mengeluh ketidaknyamanan di perut, biasanya merasa berat atau tekanan pada panggul, perutnya terasa kembung, distensi dan kram usus, serta kontraksi rahim. Pada sistem endokrin, kita bisa lihat tabel hormon-hormon tertentu yang memberikan efek tertentu pada ibu hamil. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah hormon HCG, yang sumbernya adalah dari sel telur yang dibuahi dan villi korionik. Efeknya mempertahankan produksi estrogen dan progesteron oleh korpus luteum sampai plasenta mengambil alih fungsinya. Kemudian hormon progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum sampai usia 14 minggu kehamilan, lalu diteruskan oleh plasenta. Efeknya adalah menekan sekresi FSH dan LH oleh hipofisis anterior, mempertahankan kehamilan dengan relaksasi otot polos, penurunan kontraktilitas uterus, menyebabkan lemak menumpuk di jaringan subkutan di atas perut, punggung, dan paha atas, mengurangi kemampuan ibu untuk menggunakan insulin. Selanjutnya adalah hormon estrogen yang dihasilkan oleh korpus luteum sampai usia 14 minggu kehamilan, lalu dilanjutkan oleh plasenta. Efeknya adalah menekan sekresi FSH dan LH oleh hipofisis anterior, menyebabkan lemak menumpuk di jaringan subkutan, di atas perut, punggung, dan paha atas, mendukung pembesaran genitalia, uterus, dan payudara, meningkatkan vaskularisasi, melemaskan ligamen dan sendi panggul, turut andil dalam metabolisme asam folat, meningkatkan level total protein, meningkatkan retensi natrium dan air, menurunkan sekresi hidroklorida, asam hidroklorida, dan pepsin, juga menurunkan kemampuan ibu untuk menggunakan insulin. Hormon serum prolaktin yang dihasilkan oleh hipofisis anterior membantu menyiapkan payudara untuk menyusui, kemudian hormon oksitosin yang diproduksi oleh hipofisis posterior, ini merangsang kontraksi rahim dan merangsang pengeluaran ASI dari payudara. Kemudian hormon HCS yang sebelumnya disebut laktogen plasenta, ini dihasilkan oleh plasenta, bertindak sebagai hormon pertumbuhan, berkontribusi pada perkembangan payudara, menurunkan metabolisme glukosa ibu, meningkatkan jumlah asam lemak untuk kebutuhan metabolisme. Dan hormon tiroksin binding globulin, tiroksin, dan triiodotironin yang dihasilkan oleh tiroid, efeknya ya dengan asupan yodium yang cukup, sedikit atau tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, jumlah T3 dan T4 kadarnya sedikit meningkat, puncaknya pada pertengahan kehamilan, dan berdasarkan ya ini sekitar 10-15% lebih rendah dibandingkan tidak hamil. Selanjutnya adalah hormon paratiroid yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yang mengontrol metabolisme kalsium dan magnesium,
Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas ini meningkatkan produksi insulin untuk mengkompensasi antagonisme insulin yang disebabkan oleh hormon-hormon plasenta. Efek antagonis insulin adalah menurunkan sensitivitas jaringan terhadap insulin atau kemampuan menggunakan insulin. Kemudian hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ini merangsang produksi insulin dan meningkatkan resistensi perifer terhadap insulin. Dan hormon aldosteron yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal juga merangsang reabsorpsi kelebihan natrium dari tubulus ginjal. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait anatomi dan fisiologi pada kehamilan bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.